Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timur Muhammad Alfariski. Saya mahasiswa program studi pendidikan apoteker dari Stifar angkatan 39. Di sini saya hendak memaparkan tugas yang saya kerjakan saat PKPA pada PT UPO dari Balido Malang, yaitu tentang formulasi sediaan bahan alam dalam bentuk kapsul untuk meredakan gejala dan menurunkan kadar kolesterol berlebih di dalam darah. Pada saat ini, terjadi perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, sehingga perkembangan dalam bidang kuliner juga cepat. Pola konsumsi saat ini menjadi kurang sehat karena masyarakat gemar mengkonsumsi makanan cepat saji yang berkadar garam dan lemak, serta mengandung sedikit protein, nutrisi, vitamin, dan mineral. Kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan kaidah hidup sehat dapat mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan. Konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak jenuh jadi penyebab kadar kolesterol meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Prabowo, Hastuti, dan Kesuma pada tahun 2013, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pola konsumsi dengan kadar kolesterol, yakni semakin tinggi makanan berlemak, semakin tinggi pula kadar kolesterol. Sekarang kita membahas tentang apa itu hiperlipidemia, dari pengertian, penyebab, hingga gejalanya. Pengertian hiperlipidemia. Hiperlipidemia yaitu peningkatan kadar lemak atau kolesterol dalam darah karena konsumsi lemak secara berlebihan, sehingga asupan dan perombakan lemak tidak seimbang. Kolesterol yang normal harus di bawah 200 mg per desiliter. Apabila di atas 240 mg per desiliter, maka berisiko tinggi terkena penyakit seperti serangan jantung dan stroke. Selanjutnya yaitu penyebab penyakit hiperlipidemia. Penyakit hiperlipidemia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu gaya hidup, meliputi konsumsi makanan tinggi lemak, jarang berolahraga, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Selanjutnya, gejala penyakit hiperlipidemia. Penyakit hiperlipidemia umumnya tidak memiliki gejala khusus, tetapi beberapa orang mengalami gejala seperti berikut. Sakit kepala terutama sangat dirasakan pada bagian tengkuk bagian leher belakang, lalu mudah pegal pada bagian pundak, sering merasa cepat lelah atau capek, lalu sendi terasa sakit, kaki terkadang membengkak, dan mudah mengantuk. Dan setelah mempelajari tentang gaya hidup, penyakit hiperlipidemia, dan gejala-gejalanya, saya sebagai calon apoteker memformulasikan sediaan obat bahan alam untuk meredakan gejala dan menurunkan kadar hiperlipidemia dalam darah. Berikut saya jelaskan tentang apa itu bahan alam. Obat bahan alam adalah bahan atau ramuan bahan dapat berasal dari tumbuhan, hewan, zat renik, mineral yang secara turun-temurun terbukti berkhasiat, aman, dan bermutu. Contohnya yaitu Simplicia. Simplicia sendiri ada Simplicia segar yaitu berupa bahan segar, Simplicia kering berupa bahan yang belum mengalami proses apapun kecuali pengeringan, lalu ada ekstrak Simplicia yaitu sari dari Simplicia yang sudah ditarik zat aktifnya. Dari sini, masyarakat sekarang memiliki dua pilihan untuk menjalani terapi atau pengobatan suatu penyakit. Yang pertama yaitu dapat menggunakan terapi dari obat farmasi atau obat modern, dan kemudian dapat menggunakan obat bahan alam atau obat herbal. Dari segi obat farmasi sendiri atau obat modern sudah jelas dari dosis, khasiat untuk mengobati suatu penyakit, tetapi untuk efek penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping yang ringan sampai dengan berat. Kemudian terapi menggunakan obat bahan alam. Terapi menggunakan obat bahan alam mungkin tidak seefektif menggunakan obat farmasi, tetapi obat bahan alam memiliki khasiat yang tidak berbeda jauh dengan obat farmasi. Selain itu, obat bahan alam juga minim efek samping, sehingga obat bahan alam cocok digunakan sebagai terapi penunjang atau alternatif sebagai pengobatan suatu penyakit, terutama yaitu di sini penyakit hiperlipidemia. Berikut saya sebagai calon apoteker mencoba membuat formulasi kombinasi dari 5 bahan alam untuk membantu mengobati gejala hiperlipidemia. Tanaman yang saya digunakan antara lain adalah sambiloto, daun asam jawa, daun sambung nyawa, rimpang temulawak, dan rimpang jahe. Ini saya akan menjelaskan khasiat dari tanaman yang ada di dalam formulasi.
Yang pertama yaitu ada sambiloto. Sambiloto memiliki khasiat sebagai menurunkan kadar lemak dalam darah, sebagai antioksidan, anti aterosklerosis, anti diabetes, dan anti inflamasi. Yang kedua ada daun asam jawa. Daun asam jawa berkhasiat sebagai antiinflamasi dan anti nyeri. Yang ketiga ada rimpang temulawak. Rimpang temulawak berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Yang keempat ada daun sambiloto. Daun sambiloto berkhasiat untuk menurunkan kadar kolesterol, anti diabetes, dan antioksidan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada rimpang jahe. Rimpang jahe berkhasiat untuk mengurangi perut kembung, meredakan batuk, meredakan masuk angin, dan meredakan nyeri. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat formulasi obat bahan alam, kita harus mengetahui khasiat dari masing-masing bahan tersebut karena kita menghindari adanya interaksi antagonis. Interaksi antagonis yaitu adanya dua atau beberapa bahan yang memiliki khasiat saling berlawanan. Di sini saya mencontohkan ada biji kopi dengan akar valerian. Dua bahan ini sama-sama digunakan untuk relaksasi, tetapi biji kopi memiliki efek untuk menambah stamina, sedangkan akar valerian memiliki efek mengantuk. Kemudian ada efek interaksi sinergisme. Efek sinergisme yaitu adanya dua bahan atau lebih yang memiliki khasiat atau tujuan terapi yang sama. Di sini saya mencontohkan untuk hiperlipidemia ada sambiloto dan jahe. Sambiloto berkhasiat sebagai menurunkan kadar kolesterol, sedangkan jahe berkhasiat untuk meringankan nyeri dan meredakan bengkak yang timbul pada gejala hiperlipidemia. Dan di sini saya akan menjelaskan sinergisme antar bahan yang saya gunakan. Alasan saya menggunakan 5 tanaman ini adalah daun sambiloto dan daun sambung nyawa sebagai anti kolesterol atau menurunkan kadar lemak yang ada di dalam tubuh. Sedangkan daun asam jawa dan rimpang jahe berkhasiat sebagai anti nyeri dan anti inflamasi atau meredakan benjolan yang akan timbul saat mengalami hiperlipidemia. Dan yang terakhir yaitu temulawak sebagai antioksidan dan penambah nafsu makan. Tidak berhenti sampai di sana, langkah selanjutnya yaitu mencari studi literatur tentang tanaman tersebut. Studi literatur memuat tentang morfologi tanaman, khasiat, dan bisa dicari pada jurnal penelitian atau pada buku. Salah satu buku yang memuat tentang hal tersebut yaitu Pharmacopoeia Herbal Indonesia. Kemudian penentuan dosis. Di sini saya mengambil referensi dari beberapa jurnal, namun biasanya jurnal ilmiah menggunakan dosis hewan uji, dan tugas saya sebagai calon apoteker yaitu mengkonversi dosis dari hewan uji ke dosis manusia, sehingga obat yang saya formulasikan ini dapat berefek dan memiliki khasiat yang sama saat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian sebelum masuk ke pembuatan produk, kita harus menyiapkan dulu dari bahan, alat, dan kira-kira bagaimana proses pembuatannya. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan obat bahan alam. Berikut adalah cara pembuatannya. Di sini ada proses rotasi basah dan pencucian. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan dari zat pengotor seperti tanah, ulat, hama, ataupun tanaman liar. Sebelum melakukan proses pengeringan juga ada pemisahan antara daun dan ranting, dan juga pada bentuk rimpang bisa dirajang dahulu sebelum mengalami proses pengeringan. Kemudian proses pengeringan simplisia dan sortasi kering. Proses pengeringan simplisia dapat digunakan dua cara, yaitu dijemur dan jangan terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian dengan oven. Jika mengeringkan dengan oven, maka aturlah suhu di bawah 40 derajat Celcius karena beberapa zat aktif tidak tahan dengan pemanasan. Setelah simplisia kering, dilakukan sortasi kering untuk memisahkan bahan yang jelek dan bahan yang gosong saat proses pengeringan. Selanjutnya ada proses giling kasar dan giling halus. Hal ini bertujuan untuk menghaluskan simplisia dan memudahkan saat menyaringnya pada proses ekstraksi. Setelah didapatkan serbuk halus, maka proses selanjutnya yaitu ekstraksi. Ekstraksi yang saya gunakan yaitu ekstraksi maserasi, karena beberapa bahan alam yang saya gunakan ini tidak tahan dengan panas.
Ekstraksi maserasi merupakan ekstraksi metode dingin, dan pada metode ini dibutuhkan waktu menyari yaitu 24 jam, 48 jam, atau 74 jam, tergantung dari bahan alamnya. Setelah melewati proses ekstraksi, maka akan didapatkan ekstrak cair. Pada ekstrak cair tersebut harus dikentalkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan alat yang bernama rotary evaporator untuk mengentalkan ekstrak. Pada rotary evaporator bisa disetting suhu di bawah 40 derajat Celcius. Setelah itu bisa dikeringkan kembali menggunakan oven untuk mendapatkan eksudat kental dan menggunakan suhu di bawah 40 derajat Celcius juga. Setelah didapatkan ekstrak kental, maka kita harus mengubah dari ekstrak kental tersebut menjadi ekstrak powder. Di sini ekstrak kental ditambah dengan filler atau zat tambahan berupa serbuk. Di sini saya menggunakan amilum sebagai contohnya. Itu dicampurkan dengan ekstrak kental, lalu dikeringkan kembali dalam oven hingga terbentuk ekstrak powder. Pengaturan suhu pada oven harus di bawah 40 derajat Celcius karena saya ulangi lagi, obat saya ini tidak tahan dengan panas. Kemudian setelah kelima tanaman didapatkan ekstrak powder, maka tahap selanjutnya adalah menimbang ekstrak powder tersebut sesuai kebutuhan. Kemudian dimixing pada alat yang bernama mixing binding double cone. Setelah itu bisa dilakukan filling kapsul. Dan setelah dilakukan filling kapsul, jangan lupa membersihkan kapsul dari debu-debu atau kotoran yang menempel pada cangkang kapsul menggunakan alat dust collector. Kemudian didapatlah kapsul obat bahan alam. Kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap kemas primer dan pelabelan. Setelah itu bisa dilakukan kemas sekunder. Ini adalah tahap terakhir sebelum produk yang saya buat bisa diedarkan. Jangan lupa ya teman-teman, saat melakukan proses produksi kita harus melewati beberapa pengujian. Yang pertama itu ada pengujian bahan baku. Saat bahan baku awal datang, kita harus mengujinya terlebih dahulu. Apakah bahan-bahan tersebut sesuai dengan bahan yang kita gunakan, dan mengujinya juga menggunakan uji organoleptis seperti warna, bentuk, dan bau dari bahan alam tersebut. Kemudian ada pengujian untuk produk jadi. Produk jadi juga harus melalui beberapa pengujian sesuai yang ditetapkan oleh BPOM yang terdiri dari keseragaman bobot, memastikan kandungan dosis tiap kapsul yang dibuat sama, waktu hancur, memastikan berapa lama kapsul dapat hancur di dalam tubuh, uji disolusi menentukan berapa lama obat berada di dalam tubuh, lalu cemaran mikroba memastikan tidak ada mikroba yang melebihi batas keamanan BPOM. Kemudian uji cemaran logam berat memastikan tidak ada kandungan logam berat saat proses pembuatan. Uji aflatoksin total memastikan tidak ada zat berbahaya dan beracun dalam obat. Dan terakhir uji bahan kimia obat, yaitu memastikan produk dibuat dari 100% bahan alam, bukan campuran obat modern atau kimia. Setelah melalui proses tersebut, barulah obat dapat dikatakan aman, berkhasiat, dan bermutu. Pengujian tersebut juga merupakan syarat untuk mendapatkan NIE atau nomor izin edar. Cukup sekian apa yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya paparkan kali ini dapat berguna bagi audien. Mohon maaf bila ada salah dalam pemilihan kata. Jika ada yang ditanyakan, bisa kontak langsung dengan mengirim pesan ke sosial media saya. Saya Timur Muhammad Alfariski, mahasiswa program studi pendidikan apoteker dari Stifar, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.